Horas, selamat datang kembali di kanal kami, Balige Academy, sebuah kanal pemrograman dan hobi literasi, sastra, cerpen dan novel. Pada video tutorial yang ke-15 ini kita akan melanjutkan sedikit ya pembahasan seputar ternary operator. Ya, yang sebelumnya telah kita bahas pada part 14, cuma di sini kita akan lebih apa namanya mengupas lagi sehingga nanti ditampilkan pada GUI sederhana ya, menggunakan J Option Pen ya dari kelas itu. Oke, kita buka IDE, ini program yang sebelumnya kita buat ya untuk mengimplementasikan contoh-contoh ternary operator ya. Nah, ini dia. Kemudian pada ini ya, pada bagian ini kita akan membuat file baru. Misalnya namanya demo ternary operator ya. Kepanjangan ternary dialog gitu aja. Oke, ini dia. Terus import class option pin ya. Import dari paket Java Swing ya, J option pin. Nah, ini dia. Terus ciptakan public static void-nya main ya. Kemudian kita buat string masukan ya. Misalnya, oke, masukan ya, masukan bertipe string itu adalah keluaran dari pin input dialog ya. Masukkan tiga buah int. Pisahkan dengan spasi dalam kurung ya. Pisahkan dengan spasi. Oke, gini dia, titik koma. Oke, nah itu dia. Kemudian kita baca ya ketiga apa itu. Kita ciptakan dulu nanti kalian belajar ya sebuah array string ya. Cuma dari sini kita gunakan sedikit masukan, terus masukkan yaitu objek objek masukan di atas kita split bedah ya dengan spasi ya spasi ya ini. Oke, kemudian kita baca integernya ya, ubah dia menggunakan parse int ya. Nah, dia masukan yang pertama ya, angka yang pertama. Oke, ini dia. Belajar array dikit ya. Kemudian integer B dengan integer parse in masukan yang kedua. Selanjutnya yang ketiga juga sama. Integer parse int R masukan yang ketiga ya. Ini dia. Kemudian kita sekarang terapkan
ternary operator ya. Misalnya kita hasilnya berupa string, hasil satu kita buat sama dengan ini apanya ekspresinya, apakah A besar dari nol? Oke, ternary operatornya adalah tanda tanya, jawabannya string ya. KA bernilai positif. Terus pasangan tanda tanya untuk operator adalah ya titik dua bernilai negatif. Oke ya. Artinya di sini jika ini true, maka jawabannya adalah ini ya. String ini yang ditugaskan ke hasil satu. Jika ini false, maka string ini akan diberikan ke hasil satu. Oke, selanjutnya kita buat di bawah ya. Kita siapkan untuk keluaran string str keluaran sama dengan hasil satu ya ini dulu. Terus kita tampilkan dalam apa message dialognya dari option pane ya, kelas option pane show message dialog null ya, parent komponen agar berdiri sendiri. Terus str keluaran, terus title-nya adalah eh, menggunakan operator ternary A. Terus di sini ikonnya ya, option pane information message itu. Ini dia. Terus setelah itu kita buat langsung keluar dari program. Ini dia. Oke, ini dulu ya. Baca ketiganya. Oke, kita jalankan ya. Programnya masukkan tiga buah nilai in, pisahkan dengan spasi. Oke, cancel dulu ini. Pisahkan dengan spasi ya sini. Kurang. Agak nggak enak dilihat ya. Oke, misalnya Anda masukkan tuh A12, 13, 14 ya, A, B, C, D, spasi ya. Di sini A bernilai positif ya. Karena kita berikan positif. Terus kita masukkan lagi misalnya A negatif. -3, -3. Nah, misalnya ini -3, 3, 2, 4, 3. Maka A bernilai negatif ya. Karena ternari tadi ini pasangan. Ya, tanda tanya dan titik dua. Jika ini true, maka A bernilai positif ya. Di string ini dikasih ke hasil satu. Jika false, maka ini yang menjadi keluarannya. Oke, itu yang paling sederhana. Ya. Terus misalnya di sini kita buat lagi ya string hasil 2. Ya, misalnya kita uji B-nya. Oke, besar sama dengan 60 misalnya. Terus diuji pakai ternary. Selanjutnya, jika benar ya, true, Anda lulus. Terus titik dua pasangannya, Anda perlu belajar lagi ya. Ini untuk menilai hasil dua ya. Ya, apakah B besar sama ini? Cuma kita bisa sambung ya, string duanya ini
Misalnya dengan hasil 2 stringnya disambung dengan karena B bernilai B. Nah, gitu. Terus hasil 2 ini ya, hasil penyambungan ini ya, hasil 2 dengan string ini, terus kita tambahkan di sini ya, sambung lagi hasil 2 ya. Nah, supaya ditampilkan di baris baru, kasih karakter new line ya. Oke, gitu ya. Sekarang kita jalankan programnya. Oke, misalnya -3 dan B-nya adalah 65 ya, C-nya sembarang. Oke. Di sini A bernilai negatif benar, Anda lulus karena B bernilai 65. Oke, kalau misalnya gagal dia, misalnya 5 di bawah itu 50, misalnya di bawah 60 ya nilai B-nya. Oke, kita masukkan A bernilai positif, Anda perlu belajar lagi karena B bernilai 50 ya. Nah, jadi ketika ini false, maka ini adalah string keluarannya dan disambung dengan string ini ya. Kemudian Anda bisa mencoba lagi, misalnya, misalnya kita uji lagi string hasil 3. Yang diuji adalah A besar B. Oke. Terus tanda tanya, terus stringnya adalah benar. A besar B misalnya. Terus jika false, salah. B besar A misalnya begitu ya. Oke. Setelah itu kita sambung di sini hasil tiganya ya. Tampilkan dia di baris baru. Terus tambah hasil 3. Oke, ini kita uji ya. Oke, jalankan. Misalnya -4, 45, 54 ya. Oke, di sini salah karena B lebih besar dari A ya. Nah, ini dia. Ya, jadi ini string yang dijadikan masukan ke menjadi nilai dari hasil 3 ya, string. Oke, sekarang kita misalnya menguji operator ternari besar. Ya, misalnya kita kasih aja string hasil 4 sama dengan yang diuji adalah C besar 60. Nah, misalnya yang nilai C kita pakai, tanda tanya. Terus jika true ya, dan nilai B lebih besar dari 60. Misalnya, oke, jika salah ya, kita kasih di sini diuji lagi C misalnya besar 40. Jika C besar 40, maka kasih ditanya ya, maka jawabannya jika true, nilai B lebih besar dari 40. Jika tidak, nilai B kurang dari 40 ya. Nah, ini misalnya. Oke.
Pertama adalah yang diuji ini, if true, maka nilai string ini ya nilai B lebih besar dari 60 ya, string ini akan diberikan ke hasil 4 ya. Jika false maka sebelah kanan dari operator titik dua ini dijadikan keluaran dan diuji lagi ya. Jika ini true, maka inilah yang dijadikan keluaran dan disimpan dalam hasil 4. Jika false, maka inilah yang akan disimpan ke hasil 4 ya. Oke, selanjutnya ini kita sambung kasih di baris baru hasil 4 ya. Gitu ya. Oke, kita uji dulu C. Jika C lebih dari 60 ya misalnya, C-nya 61 misalnya. Di sini nilai B lebih besar dari 60 ya ditampilkan. Kemudian jika Anda uji eh, C-nya adalah 45 ya di bawah 60, maka nilai B lebih besar dari 40 ya. Ini yang dieksekusi. Oke. Jadi kalau misalnya di bawah 40, oh ini salah ya keterangan C yang kita uji maka C ya. C ya. C. Oke, tes lagi misalnya C-nya kurang dari 10 misalnya. Minus 3. Terus C-nya adalah 39 ya. Nilai C kurang dari 40 ya. Ya, pertama ini diuji. Oh, false. Ya, karena dia 39 maka ini yang diuji. Ya, setelah itu ini diuji. Jika true, 39 lebih besar 40. Ternyata false, maka inilah menjadi keluaran untuk hasil 4 ya. Itu ternary bersarang ya, nested. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu nested ternary ya. Kemudian Anda bisa seperti yang sebelumnya ya, ya pada program yang telah kita pakai pada part 14 ya. Misalnya di sini mencari nilai max dari dua int ya. Maka int max sama dengan kita uji A besar sama dengan B, terus tanda tanya operator apa ternarinya. Jika A besar sama dengan B, maka max sama dengan A. Kalau false, maka max sama dengan B ya. Ini dia. Terus kita buat string ya. Ini di bawah saja. Oke. Terus ya string hasil 5 ya. Sama dengan kita buat karakternya di sini langsung ditampilkan baris baru. Terus nilai max antara A dan B. Oke, adalah max ya hasilnya di atas ini. Begitu ya. Ini nilai maxnya menggunakan operator ternary ya. Jika true, maka max sama dengan A. Jika false, max sama dengan B. Oke, kita coba ya. Misalnya A-nya 23, B-nya 34, C-nya 56 misalnya. Oke. Oh, di sini belum kita tambahkan ya string keluaran 5 ya.
34, 45, 56 misalnya ya. Oke, nilai maks antara 34 dan 45 dan 45. Oke, bentar ya. Selanjutnya, mencari nilai minimum ya. Min A, A lebih kecil sama dengan B, terus operator ternary-nya A, B ya. Artinya jika ini true, maka min adalah A, jika false, maka min adalah B ya. Oke, ini kita copy aja biar cepat ya. Hasil 6, nilai min antara A dan B ya, itu adalah min. Nah, oke. Di sini kita sambung hasilnya. Hasil 6. Oke. Kita jalankan ya. Misalnya 43, 23, 56. Oke. Nilai maks dari 43 dan 23, 43, nilai minimum dari 43 dan 23 adalah 23. Oke, pas ya. Hasilnya benar. Terus kita mencari menggunakan ternary ini. Oh, salah ya. Sini lagi, salah lagi. Ya, terus operator ternary bersarang untuk mencari nilai terbesar dari tiga nilai ya. Oke, pertama kita kasih deklarasikan variabel int, namakan dia terbesar. Oke, sama dengan kita uji dulu A besar sama dengan B. Oke, tanda tanya. Jika true, maka diuji lagi. Ya, geser aja. Apakah A besar sama dengan C? Oke, jika diuji lagi, jika iya maka terbesar adalah A. Jika tidak, maka terbesar adalah C ya. Ini dia agak ya. Oke. Oke, jika ini false ya, false, kaji uji lagi apakah B besar sama dengan C. Oke, kita bersarang apa aja ya. Nah, ini kasih kurung. Terus jika true, B besar sama dengan C, maka terbesar adalah B. Kalau tidak adalah C ya. Oke, logikanya seperti itu ya. Jika ini true, maka yang diuji adalah ini sebelah kiri dari titik dua ini. Oke. Jika A besar sama dengan B, maka diuji. Apakah B A besar sama dengan C? Jika iya, maka terbesarnya adalah A. Jika tidak, maka terbesarnya adalah C ya. Terus setelah itu jika ini false, maka yang diuji adalah ini ya, menjadi hasil. Terus diuji lagi apakah B besar sama dengan C? Jika true, maka terbesar adalah ya, jadikan nilai dari integer terbesar ini. Jika false, maka C ya. Oke, begitu. Oke, kita buat string hasil 7 ya. Nilai terbesar dari ketiga nilai masukan itu adalah terbesar ya. Ini dia. Terus ini kita sambung lagi. Hasil 7 ya. Begitu dia ya. Jalankan program.
rapikan dikit ya. Oke, masukkan nilai misalnya 23, 12, 15 misalnya ya, A, B, C. Oke, nilai terbesar dari ketiga nilai adalah 23. Oke, nilai minimum adalah 12, maksimum 23. Nilai C kurang dari 40. Oke, benar ya. Jadi, inilah cara untuk membuat dialog atau GUI sederhana ya untuk lebih menerapkan apa namanya? Menerapkan operator ternary ya, bagaimana jika hasil dari operator tersebut string ya maupun integer Anda juga bisa membuat contohnya untuk double ya, tergantung dari keluarannya. Tadi ini keluarannya di sini ya, sebelah di dua ya, sebelah kiri ataupun sebelah kanan ya. Oke, gitu ya. Nah, ini di sini hanya Anda nanti akan belajar bagaimana menciptakan sebuah string array ya, pakai kurung siku ini ya. Terus dari masukan ini dibaca fungsi split ya. Jadi memisahkan tiga nilai menggunakan eh, apa namanya? Menggunakan spasi ya. Setelah itu karena dia array ya, maka bisa kita baca elemen pertama, elemen kedua dan ketiga ya. Indeksnya kalau dalam Java itu dimulai dengan indeks nol ya, gitu. Oke, sekian dulu ya sebagai pengingat itu tutup dulu nih. Ah, Nah, ini kita ada buku untuk bagi Anda yang mau belajar Java ya tentang konektor JDBC dan MySQL. Ini kita ada buku yang ada di description ya pada tiap video kami yang berkaitan dengan Java. Kemudian ada juga langkah demi langkah pemrograman database dengan Java MySQL. Kemudian ini juga Java Python ya, MySQL Postgre. Dan ini yang lainnya ya. Oke, sekian dulu video tutorial kami yang berkaitan dengan operator ternary ya, yang bisa Anda pakai sebagai bentuk ringkas nanti dari statement if else ya yang belum kita pelajari di video ini ya, yang akan kita pelajari untuk pada part 16. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sehat selalu dari kami Baligi Academy di kota Baligi, Sumatera Utara. Horas.